bagaimana caranya mengatasi jenuh untuk pengusaha? Saya kasih tips. Ah, boleh tuh. Perbanyak angsuran. Oh, mikir terus. Angsuran itu yang membuat Anda awake terus, terus terjaga ritmenya itu terus konsisten. Anda mau berjalan tanpa utang, silakan. Anda mau berjalan pakai setengah-setengah, silakan. Mau Anda pakai full juga silakan. Tidak usah bikin satu sama lain. Modal bisnis terbaik adalah modal sendiri. Bisnis tanpa utang itu adalah ya paling bagus. Sehat lah. Kalau ada duitnya. Kan masalahnya kan begitu ya. Nggak semua ini beruntung gitu loh. Betul. Nah, bagi yang kepepet-pepet yang nggak ada duitnya ya bagaimana? Ya akhirnya salah satu solusi yaitu dari kartu kredit. Jadilah orang yang antisipatif. Karena kalau orang cuma bereaksi doang ya kebanyakan sekarang kan orang bereaksi aja kan. Sumbu pendek lah istilahnya. Kalau saya kan sudah 14 tahun ngajar ya. Jadi 14 tahun konsisten jadi pelacur. Pelacur tahu. Pelabuhan curhat. Roy Sakti, selamat datang. Halo, Kang Ridwan. Mantap. Akhirnya bisa kesini. Iya, saya seneng nih. Ini Roy Sakti ini guru saya nih, Sobat Kang Ridwan. Bisa aja loh. Saya dulu gerintis kue ini udah 14 tahun lalu ya, Roy. Ya. Dan saya pernah ngalamin mau pinjam uang susah. Karena nggak gampang pinjam uang ke bank. Yes. Apa namanya, karena harus pakai jaminan, mana kita bisnis baru. Terus pinjam sama orang lebih susah lagi. Dikasih kagak, diomongin iya gitu. Istilah baru tuh, dikasih kagak, diomongin iya. Tapi ini saya belajar kartu kredit dan saya masih ingat saat itu saya beli showcase harga 26 juta kok, Roy. Saya gesek, udah ya bismillah lah mudah-mudahan. Dan itu menjadi modal awal kemudian berkembang jadi ini Amor Cakes. Iya, sekarang udah ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Sukabumi. Wih, mantap Kang Ridwan. Nah, ini di awal terbantu ya gitu, Koray. Nah, ini saya seneng nih, Koray, jauh-jauh dari Malang nih. Meluangkan waktu untuk sharing bagaimana sih. Ini kan guru saya juga ya. Terus sekarang sering tampil juga gitu. Ini bisa aja. Jadi ini gue kepo nih, gimana sih Koroy bisa seperti sekarang gitu ya. Gitu, Sobat Kang Ridwan. Koroy, mau tahu dong, gimana? Sekarang kesibukannya ngapain aja sih? Kalau aku sekarang tetap ya ngajar di workshop Credit Card Revolution. Udah 14 tahun ya. 14 tahun. Kemudian kalau di Malang sih ada bisnis, aku ada restoran, ada pabrik. Kemudian sekarang sambil kita ini jadi eksekutif produser untuk film. Buset. Kita bikin film, ya kan, film horor. Nah, ini baru-baru project pertama ya. Iya. Amin, kita doakan. Dan badan anak-anak ceceran itu kan gabungan anak-anak cecer semua itu. Oh, seriusan? Iya. Jadi Sobat Kang Ridwan, cecer itu Credit Card Revolution. Itu apa ya, trainingnya punya Koray Sakti. Saya istilahnya komunitas lah. Betul. Komunitasnya orang bisa berdiskusi dengan utang tanpa perlu dihakimi. Nah, itu dia. Karena kadang-kadang kalau orang-orang itu punya utang, kadang-kadang kan bingung mau ngobrol sama siapa itu kan. Betul. Makanya kan Kang Ridwan kemarin ke tempat saya ya kan. Itu kan aslinya kan mau diskusi sama utang masalah siapa kan bingung kan. Karena kalau sama tetangga ya itu dikasih enggak diomongin dia. Jangan kan tetangga, saudara juga. Saudara begitu ya. Iya. Karena emang kan nggak gampang juga. Mungkin setiap orang punya apa ya, pengeluarannya masing-masing. Kita nggak tahu. Setiap orang tuh punya story-nya berbeda-beda. Iya. Dan saya pun nggak menyalahkan orang tersebut. Mungkin caranya aja kita mungkin rubah ya. Ya ini terus terang aja ngebantu waktu di awal. Mantap. Sekarang juga adalah gitu. Berarti selama perjalanan 14 tahun membangun Amor Cakes ini bermanfaat nggak kartu kredit? Bermanfaat. Nggak selalu dipakai, tapi ketika dibutuhkan ada. Gitu. Ini jadi ngomongin kartu kredit nih. Karena ini bakarnya kartu kredit nih soalnya nih. Itu gimana sih Koroy bisa berkenalan dengan kartu kredit, ceritanya gimana? Jadi kalau saya ini berkenalan kartu kredit ya awalnya korban juga. Korban juga. Korban dari ketidaktahuan masalah utang. Ya kan, papa mama saya itu bukan orang kaya, nggak ada warisan tanah yang bisa digadekan. Ya akhirnya survival, gimana caranya, istilahnya gimana caranya survive. Nah kemudian saya kan waktu itu kan bekerja di property agent.
katanya mama saya itu kalau mau kaya itu ada 3. Caranya. Nomor 1 tuh lahir dari rahimnya orang kaya. Iya, sayangnya nggak bisa pilih rahim. Nggak bisa. Ya. Jadi cara nomor 2. Kalian tahu nggak apa? Nikah dengan orang kaya. Nah, kelihatannya Kang Liwan pengalaman nih. Nikah sama nanya orang kaya. Cuman masalahnya, ya kan, nanya orang kaya tak ajak nikah gak ada yang mau. Iya. Ternyata kan, nah besok kalau kamu besar, cari cowok yang lebih kaya. Nggak ketemu kan kita, ya kan. Nah, akhirnya yang nomor 3 ya belajarlah dengan orang kaya. Nah, betul. Karena pingin belajar dengan orang kaya, kan gue lihat orang kaya kan main properti. Nah, gue masuk tuh masuk jadi marketing properti gitu loh. Jadi agen gitu, agen properti itu yang nawarin properti itu supaya bergaul dengan orang kaya. Nah, cuman masalahnya satu ya, memang ketemu orang kaya, cuman masalahnya orang kayanya tidak ada yang mau ngajarin juga gitu ya. Kadang-kadang kan kita aja ibarat kata gaji aja belum tentu komisian, ibarat kata level hidupnya masih UMR. Kemudian ngobrol sama pengusaha-pengusaha yang ngomongnya miliar tuh kok kayak bulan gitu loh. Ya jauh ya, terlihat, gitu, tapi tidak terjangkau gitu kan. Nah, ini gimana ceritanya? Dan kadang-kadang ketika mereka juga ketika ngobrol-ngobrol kan juga lihat-lihat orangnya juga kan. Iya, betul. Lu kalau sepantaran jadi aja ngobrol, kalau lu jongos ya tetap jadi jongos lah. Ya. Kalau istilahnya ngobrol enak itu cuma ada di film-film aja kan. Kenyataannya begitu ya kan. Artinya selama setahun tuh kok nggak kaya-kaya gue itu kan, jual properti susah. Udahlah, gue mau yang eceran aja, cari bisnis yang eceran yang bisa dilakukan. Nah, karena saat itu aku itu hobi burung. Jadi kan aku itu kan diajak sama temanku untuk jualan makanan burung. Cuman perlu modal, ya sama saya Kang Liwan tadi kan perlu modal. Modal dari mana tuh? Nggak ada. Waktu itu aku punya kartu kredit 3 juta. Oh, udah punya waktu itu? Ya 3 juta itulah akhirnya saya gesek. Saya belikan pakan burung, terus saya jalankan kelilingan, jadi pakai sales pakai tenda itu kan ya motor yang samping belakang gitu. Begitulah. Itu saya mulai dari situ dengan modal kartu kredit. Motoran nih. Iya, motoran. Jangan dilihat sekarang, dulu masih miskin, ya kan? Nah, berarti nggak lagi kurus dulu ya? Oh, tambah gemuk dulu. Udah gemuk jelek. Lebih gemuk dulu. Iya. Udah gemuk jelek, nggak punya duit lagi. Lengkap udah. Kombinasi yang mematikan itu kan. Nah, jadi itu perjalanan awal saya. Ya kan, singkat cerita itu mulai jalan, survive, mulai mikir nih, gimana caranya bangun pabrik. Kan mulai berkembang toh. Akhirnya apa? Apply kartu lebih banyak lagi, gesek untuk bangun pabrik home industry. Oh, udah mulai. Iya. Nah, di situ akhirnya kan dari penghasilan yang per bulan cuma 4 juta, tiba-tiba punya penghasilan 40 juta per bulan. Wah, cuman masalahnya kan kita ini pengusaha kan kalau udah kena sukses pertama kali itu kan khilafnya itu OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru kan, mentang-mentang punya penghasilan gitu kan. Singkat cerita ya liarlah hidupnya lah ya. Dan kemudian masuklah ke dalam dunia gali lubang tutup lubang. Penghasilan 40 juta, pengeluaran di atas itu. Gesek gitu kan. Ngegulung terus. Ngegulung terus tuh. Kalau sampai deg-degan tuh ya. Dulu itu kan belum ada billing tagih lewat email kan? Iya. Dulu itu kan masih pos ya. Iya, datang. Itu kalau ada kurir datang itu deg-degan. Ini yang datang itu amplop yang tipis apa yang tebel? Kalau yang tipis artinya billing tagihan. Oke, aman. Kalau yang tebel, alhamdulillah kartu baru. Oh, tebel kartu baru. Iya kan? Nah, saya ngejalanin hidup kayak begitu tuh sampai wah amburadul lah. Nah, itu kenapa? Karena saya jalanin sendiri kan, mikir-mikir sendiri, anu-anu sendiri, malah kebelupet. Nah, akhirnya ketika tambah gede kan bingung. Waduh, mau ngobrol sama siapa bingung kan? Utangnya ini tambah gede. Utangnya tambah gede, mau ngobrol sama siapa bingung kan? Nah, waktu itu kan ada seminar EU. Oh iya. Seminar EU, Pak Miming Pang ya kan? Kaya dari utang. Sama nih. Iya. Nah, sama nih kan. Akhirnya gue masuk di situ. Nah, di situ tuh pertama kali gue merasakan plong dalam hati. Kenapa tuh? Karena teman-temannya yang utangnya lebih parah banyak. Jadi pas ketemu di komunitas itu lebih gede ya lainnya. Utangnya berapa? 340 juta. Wah, kecil, aku aja 1 miliar lancar. Itu rasanya kayak ada pembenaran dalam diri. Selama ini kan kadang-kadang kita kan merasa apakah kita salah? Betul, gitu, ya kan? Betul. Akhirnya ketika terjadi seperti itu, seperti ada pembenaran terhadap diri sendiri.
Nah, dari situlah akhirnya kan bergabung di situ di EU ya. Cuman kan kalau di EU itu kan ilmunya absurd ya kan. Orang ngomong jajar. Dari mana aja pokoknya. Dari mana aja. Nah, singkat cerita dari situ ya untungnya aku bisa mulai dari memfilter lah. Yang bagus dipakai, yang jelek enggak gitu. Sampai pada akhirnya aku bisa lunasin utangku. Dan ketika aku sudah lunasin utangku, kemudian aku masuk lagi membangun lagi. Nah, dari situ mulai ngajar lah. Dulu kan awalnya kan ngajar di EU dulu. Cuman kan kalau ngajar di EU kemudian kan kita kalau kelas kartu kredit itu kan kita harus memberikan follow up. Kan sama murid-murid kan tanya apa segala kan. Nah, kalau di EU kan aku nggak bisa memberikan follow up karena kalau di EU itu kan Entrepreneur University itu kan mentornya banyak. Betul, gonta-ganti. Ya, kadang-kadang kan Ambu habis belajar sama aku, belajar sama si A. Kamu praktek si A kan Dala tanyanya ke aku kan bingung gitu kan. Nah, akhirnya memutusnya kita bikin kelas sendiri namanya Credit Card Revolution itu. Oh, jadi dari situ kan mulai tahun 2010 sampai sekarang udah 14 tahun ngajar. 14 tahun, mantap. Ya basic dari pengalaman pribadi. Mantap, ini masih eksis nih sampai sekarang. Berarti kan masih dirasakan manfaatnya. Masih dirasakan. Karena gini, di Indonesia itu yang ngajar utang itu nggak banyak ya. Nggak banyak yang survive itu ya. Nah kan sekarang kan lucu, ngajarin utangnya macet itu kan lucu. Saya juga merasakan bahwa sebenarnya udah jenuh juga kan. Kita ini kayak bikin kelas itu kan kayak nyanyi satu lagu yang sama bertahun-tahun, 14 tahun. Iya, ngeri. Nah, tapi kan sekali lagi, orang Indonesia ini mau belajar utang sama siapa? Kalau kita nggak ngajar, mau belajar sama siapa dia? Akhirnya kan tersesat. Nah, ya jadi tetap karena seperti itu dan juga tuntutan ya udah kebiasaan juga ya. Akhirnya kita berlanjut aja untuk mengajar. Tapi kan ketika mengajar itu saya mendapatkan pengalaman baru, walaupun saya nggak ngalamin. Tapi kan saya mendapatkan setiap minggu kan dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat cerita baru kayak Kang Ridwan ini kan. Betul. Ternyata menginspirasi dia bisa dengan modal kartu kredit untuk modal awal ya, walaupun tidak seluruhnya tapi awal untuk bisa membantu. Nah, itu yang membuat inspirasi sih. Dan kemudian kan kalau ada yang terima kasih, masalahnya terbantu apa segala, minimal kan kita ini hidup masih ada gunanya. Memberi manfaat buat orang lain. Kita minimal masih ada gunanya lah. Betul. Karena kan hidup ini kan kalau kita hidup nggak ada gunanya, terus buat apa kita hidup? Betul. Nah, itu ya itulah apa ya? Niat saya untuk terus berbagi. Jadi sebetulnya kalau bicara ngomong sempat ada jenuh ya, cuman memang karena banyak membantu orang semakin termotivasi kembali. Jadi bagaimana caranya mengatasi jenuh untuk pengusaha? Saya kasih tips. Boleh tuh. Perbanyak angsuran. Mikir terus Karena aku pernah ngalamin ya, di mana aku nggak ada angsuran ya, tiba-tiba ngapain sih, santai aja kan, kita di zona nyaman ya kan, santai aja. Jadi angsuran itu yang membuat Anda awake terus terjaga ritmenya itu terus konsisten. Tapi jangan over, ya pada kadar-kadar tertentu lah. Jangan sampai jatuh beneran. Kan itu kan kalau filosofi yang biasa diceritakan oleh motivator itu kan ada ikan itu yang dikasih ikan hiu kecil supaya lari-lari terus. Betul. Sebenarnya angsuran itu pada kadar yang tepat itu akan membuat Anda konsisten. Anda konsisten. Karena kalau nggak ada angsuran ya nggak konsisten. Males ya tutup apa segala. Kalau ada angsuran pada kadar yang tepat ya. Jangan over. Kalau over ya pusing. Nah, over baru curhat lagi. udah dikasih tahu pada kadar yang tepat, nggak tahu dipakainya berlebihan kan, pusing baru cerita lagi. Kan masalahnya gini, orang setelah belajar di kelas saya, kemudian kan kita nggak ada kuasa untuk melarang tuh. Betul. Nah, problemnya kan ketika belajar niat awalnya sih untuk permodalan, untuk dana cadangan, lurus. Apa segala, kenyataannya malah dibuat yang aneh-aneh. Hal-hal seperti itu tuh yang ya dinamika sih ya. Betul. Kan bisa buat untuk modal usaha, tapi kadang orang untuk entertain kan, itu yang jadi kurang tepat kan. Entertain yang berlebihan konsumtif berlebihan ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kan mereka ini kan nggak punya duit, kemudian dapat duit dari kategori seolah-olah kayak duitnya pribadi. Betul. Itu yang terjadi. Korek katanya sebagai konsultan keuangan juga ya?
Ya akhirnya kan itu juga menjadi konsultan keuangan juga akhirnya kan. Cuman konsultan keuangan yang uangnya bermasalah. Ya. Yang nggak bermasalah nggak usah. Iya. Problemnya kan kita ini konsultan keuangan yang uangnya bermasalah nggak ada duitnya, Bos. Beda kalau Anda kan kayak coach ya kan, coaching perusahaan yang ada duit budget untuk menyewa coach. Lah orang datang ke saya posisinya babak belur. Angsuran nggak bisa bayar, masa tak suruh bayar lagi? Iya. Dia lah udah babak belur gitu ya. Nah, udah habis segala gitu kan. Habis segala ya sudahlah. Kita ya akhirnya menjadi konsultan keuangan seperti itu. Oke, jadi membantu orang yang lagi bermasalah ya. Ya, selama kita bisa memberikan konten edukasi yang bisa membantu orang ya itu tujuan sih ya. Iya. Yang membedakan kita dengan orang lain kan ya kehadiran kita itu menjadi berkat dari orang yang mengenal. Betul. Jangan sampai kehadiran kita itu menjadi beban dari orang yang mengenal kita. Betul. Ya emang kadang kalau dalam bisnis kan ada aja ya trouble kayak gitu ya. Loh, justru trouble itu tandanya bisnisnya jalan. Iya. Karena kalau nggak ada trouble berarti kan nggak ada aktivitas. Iya. Itu dinamikanya emang seperti itu kan. Dinamikanya seperti itu. Bener sih Koro. Jadi kalau kitanya ya ini kita untuk ngomongin aliran bukan anti riba ya. Loh, jadi gini, kalau berbicara anti riba apa enggak itu kan pilihan. Opsional ya. Anda mau berjalan tanpa utang silakan. Anda mau berjalan pakai setengah-setengah silakan. Mau Anda pakai full juga silakan. Tidak usah menghakimin satu sama lain. Ya, karena kadang-kadang kan ya memang saya selalu mempunyai filosofi adalah modal bisnis terbaik adalah modal sendiri. Betul. Jadi saya termasuk pengajar utang yang berkawan dengan teman-teman anti riba. Lo sama Arli Kurnia kita juga akrab. Betul. Tanpa perlu saking benar salah. Betul. Karena saya setuju karena memang bisnis tanpa utang itu adalah ya paling bagus. Sehat lah. Kalau ada duitnya. Kan masalahnya kan begitu ya. Ya. Problemnya kan kita ini nggak semua ini beruntung gitu loh. Betul. Nah bagi yang kepepet-pepet yang nggak ada duitnya ya bagaimana? Betul. Ya akhirnya salah satu solusi yaitu dari kartu kredit. Betul. Ini kan menjadi alternatif. Betul. Karena kan satu tanpa jaminan, kedua dia sifatnya sebagai standby loan, kan tidak dipakai sewaktu-waktu. Betul. Namanya bisnis itu kan kadang perlu, kadang nggak perlu. Iya. Kalau pas perlu ya kita gunakan, kalau nggak perlu ya jangan digunakan. Seperti itu aja. Kadang dalam bisnis tuh ada hal yang tidak terduga ya. Nah kita kadang bingung kemana kan gitu. Prosesnya lama dan sebagainya. Nah makanya kan sebenarnya di Credit Card Revolution sendiri kan saya mengajarkan adalah bagaimana kita ini mengantisipasi masalah. Jadi kalau kita berbicara personal growth itu kan tipikal orang ada dua. Ada orang yang reaktif. Betul. Ya, ada orang yang antisipatif. Jadilah orang yang antisipatif. Karena kalau orang cuma bereaksi doang ya, kebanyakan sekarang kan orang bereaksi aja kan. Sumbu pendek lah istilahnya. Ada masalah baru cari solusi. Harusnya apa? Sebelum terjadi masalah kan kita udah mikir solusinya bagaimana. Betul. Nah, ya hal-hal seperti itu yang kita pelajarin, yang perlu kita ajarkan. Betul. Karena kan zaman sekarang ini kan orang mau belajar bisnis juga amburadul. Kenapa tuh? Sekarang ini eranya dulu beda ya. Dulu zaman kita waktu masih belajar ya, kita berbicara 10 tahun yang lalu. Pembelajaran itu kan terstruktur. Ada mentor, kita ikut kelas, source yang luar juga masih terbatas. Kalau sekarang ini kan sebenarnya kita mau belajar dari manapun bisa. Dari YouTube bisa, dari TikTok bisa, dari manapun bisa. Cuman masalahnya sekarang ini adalah ilmunya itu begitu banyak dan begitu overlap. Tidak terstruktur berarti maksudnya? Nggak terstruktur, amburadul, nggak karu-karuan. Tergantung orang yang ngelolanya bagaimana. Makanya saya ngomong, orang ikut kelas, sebuah kelas ya, ikut coaching, ikut workshop, segala itu sebenarnya bukan nyari ilmu. Karena kalau nyari ilmu aja ke TikTok, ke YouTube ada. Lu mau cari ilmu apa? Bisa tanya AI, ChatGPT. Bagaimana cara sukses bisa. Sekarang gitu. Nah, tapi apa sih gunanya orang ikut kelas, ikut coaching apa segala adalah untuk memilah mana ilmu yang cocok untuk kita dan mana ilmu yang nggak cocok. Mana ilmu yang sudah kadaluarsa, mana ilmu yang masih bisa dipakai. Betul. Kan setiap orang itu kan mempunyai posisi yang berbeda-beda. Mungkin sebuah ilmu A untuk kondisi saya cocok, tapi kalau si Kang Rikwan nggak cocok. Betul. Nah, yang bisa menentukan ini cocok apa enggak kan ya pengalaman dari mentor. Makanya kan sebenarnya kan kalau Anda
tanya kan, bagaimana caranya bikin kartu kredit, cari di Google ada. Ya, dapat infonya. Tapi kalau Anda bertanya, Pak, dengan posisi saya sekarang, gimana caranya dari saya A menjadi B ini, ya kan? Dari nggak punya kartu bisa punya kartu kredit dengan posisi saya sebagai seorang karyawan, posisinya kayak gini. Itu kan kalau kamu nyari di Google kan bingung Google-nya. Ataupun nanya di AI juga bingung. Maka yang bisa menjawab itu adalah orang-orang yang berpengalaman. Pernah di berpengalaman. Nah, kalau saya kan sudah 14 tahun ngajar ya, jadi 14 tahun konsisten jadi pelacur. Pelacur tahu? Pelabuhan curhat. Jadi kita ini kayak ensiklopedia berjalan. Artinya ketika kita orang curhat apa segala kan kita ngerti, oh ini nanti akan kayak gini, ini cocok apa enggak tuh. Sedih bikin banyak tahu, bukan karena kita tahu, tapi karena jam terbang kita tinggi. Jadi yang diperlukan seorang itu sebenarnya itu yang bisa bimbing. Karena kalau kamu semuanya serba mandiri, memang nonton YouTube bisa. Tapi kan nonton YouTube ya kadang-kadang, ya kalau benar, kalau nggak benar, ada kendala, emang kamu bisa tanya YouTube-nya. Paling tanya di komen, tapi sangat terbatas. Dan belum tentu direspon juga kan? Kalau belum tentu direspon, dan juga responnya juga belum seperlunya tentu. Jadi gini, nah ini aku satu share ya, satu ilmu yang menarik. Jadi kadang-kadang ketika kita curhat sama kita curhat masalah itu ya, sebisa mungkin curhat sama orang yang tepat, yang sesuai dengan masalah itu. Jangan Anda curhat masalah Anda nggak bisa sepak bola sama Michael Jordan. Nggak nyambung. Ya, Michael Jordan itu jago di basket, tapi kemudian kamu tanya sepak bola yang nggak ngerti. Nah, kan harus tahu ya bedanya seorang pengalaman atau seorang guru, seorang coach sama bertanya pada teman. Tahu nggak bedanya apa? Kalau teman ya pengetahuan teman, karena teman belum tentu di bidangnya kan. Jadi gini, semua pasti niatnya baik, setuju ya? Jadi kalau ada teman tanya ke kita kan pasti niatnya baik. Cuma bedanya apa? Kalau teman Anda, dia itu tidak punya pengalaman. Betul. Dia akan menjawab sesuai preferensinya dia. Pengalamannya dia, ya. Tapi kalau kita sebagai coach atau sebagai mentor, ya kan, kita akan menjawab sesuai kondisinya yang jawab. Betul. Jadi ketika ada orang nih, contoh, ada orang bertanya ke saya, Pak, saya ini perlu kartu kredit nggak? Gitu. Aku ketika menganalisa, ini orang jualan aja belum bisa. Maka saya akan jawab, nggak perlu. Nggak usah kalau kamu main tanpa riba aja. Kenapa? Secara ilmu masih pengalaman untuk kamu pengalaman jualan aja masih nggak pernah ada. Kemudian kamu pakai kartu kredit, lebih malah amburadul. Tapi kalau saya lihat, oh ini udah bisnisnya jalan apa segala, maka saya jawabnya perlu. Kan tergantung orangnya gitu loh. Jadi pertanyaan yang sama itu jawabannya akan bisa berbeda dan berlawanan, tergantung konteks. Tapi kalau Anda bertanya pada teman, kalau temennya itu referensinya anti riba, ya kan dia bilang jangan pakai utang. Betul. Karena preferensinya anti, ya kan? Pengalaman dia gitu juga. Tapi kalau dia preferensinya pernah berutang, oh pakai aja bagus. Nah, betul. Dia preferensinya dari diri dia, nggak dari yang bertanya ini. Bedanya di situ sih. Jadi kalau kita punya masalah akan lebih tepat kalau bertanya di orang yang paham di bidang itu kan, Itu berpengalaman. bedanya jam terbang itu nggak bisa di di janus itu kan. Nah. Betul. Orang yang curhat berarti selama 14 tahun banyak dong itu ya. Banyak lah. Angkat tangan nanya kan gitu ya. Terus mungkin dia juga memberikan informasi. Jadi udah ngomongin kartu kredit udah di luar kepala bahkan kayaknya sekarang ya. Saya kadang-kadang orang ngomong apa itu udah tahu akhirnya kayak gimana itu. Gue paham lo mau ngomong apa. Udah paham lah. Pak permisi, mesti ini ada masalah ini. Apalagi lagi beres training itu narik-narik keluar. Ini kayak mau curhat masalah nih. Tahu nggak ciri-cirinya orang yang punya masalah? Gimana tuh? Kalau nanya pasti diulang. Oh, maksudnya belum beres gitu? Enggak, dia nanya sesuatu tek ya kan, kamu jawab. Nanti agak siang dikit Pak Sandu nanya lagi. Oh gitu. Hal yang sama itu. Nah, itu ciri-cirinya orang punya masalah tuh di situ. Berarti kalau ada orang yang lagi ikutan workshop Koroy, terus dia nanya sekali, udah nanya kedua, udah ketahuan nih. Karena udah terbiasa kan orang seperti itu kan? Ya memang ya itulah. Itu dinamikanya ketika kita ngajarin orang apa segala ya seperti itu. Oke, saya penasaran nih. Ini namanya
kok Roy Sakti? Emang Sakti itu dari dulu atau berubah nama atau gimana panggilan? Itu nama panggilan. Jadi waktu itu kan aku tuh kan bikin kartu kredit kan dalam waktu 3 bulan bisa tembus 1 miliar. 3 bulan. Murid temanku yang bilang, wih Sakti tenan, oh ya jadi Sakti lah ya kan. Nah, akhirnya jadinya namanya Roy Sakti gitu loh. Gitu. Karena kan nama yang asli nggak keren. Berarti nama yang asli cuma di KTP ada. Ya nggak usah ada lah. Keren. Iya, udah itu udah nama pasarnya kan udah Roy Sakti. Ya, nama artis. Nanti kalau namanya ganti, ini siapa katanya gitu. Cuman ya susahnya kalau kita punya nama alias, kita terkenal sebagai nama alias itu susahnya kalau besok mau jabat nyalek. Oh iya. Apa ini? Betul. Mau nyalek emangnya? Enggak. Ya atau misalnya lagi ketemu orang sebagainya kan agak susah juga kan. Yes. Jadi kan kalau ada nama panggung dan nama asli itu kan sebenarnya untuk privacy aja sih. Oh gitu. Ya kan orang kalau tahu nama kita kan kadang-kadang sekarang kan netizen tuh kan ya terlalu apa ya, bisa belusukan itu loh ya. Iya. Kok bisa gitu nemu ya? Wong kayak kasus Vina aja tiba-tiba kan teorinya kan banyak. Oh ini anaknya ini sini. Aduh, wah ini orang-orang ini terlalu out of the box gitu. Ujungnya polisinya panik gitu kan? Iya. Ketemu juga kan? Nah, jadi kadang-kadang gini ya makanya dengan sekarang ini kondisinya mau tidak mau itu harus dipahamin bahwa setiap orang itu kan bisa berargumen ngawur ya kan. Kalau di TikTok kan semua orang punya pendapat kan. Bebas lah ya. Bebas pendapat ya kan. Ada yang tong kosong nyaring bunyinya, yang salah, yang penting. Nah problemnya sekarang ini adalah yang bahaya adalah ilmu-ilmu sesat. Gimana tuh maksudnya? Ilmu yang dijelaskan sama orang yang pintar dengan public speaking tapi nggak ngerti ilmunya. Oke. Jadi ngarahin orang ke jalan yang kurang tepat lah. Iya kan, dia kan karena kan sekarang engagement TikTok kan lu harus meyakinkan apa segala. Entah meyakinkan itu bener apa salah kan nggak ngerti gitu loh. Tapi kan meyakinkan doang gitu kan. Dia dapat dari AI misalnya. Iya, dapatnya dari AI ataupun dia dapat dari teman gitu loh. Oh iya banyak juga sih edukasi. Masalah yang seperti itu. Karena dia tertuntut untuk selalu membuat konten kan. Jadi apa aja dia tarik gitu ya. Harapannya bisa mengedukasi, tapi khawatirnya jadi salah edukasi gitu ya. Ya akhirnya kan banyak edukasi sesat. Nah problemnya kan sesat apa enggak ya? Pak, itu edukasi sesat ya kamu cuma nonton gratis aja minta yang bener gitu kan. Nggak ada usaha kan, effort, nggak ada tanggung jawabnya kan. Nah, iya, harusnya keluarin duit, nah wajar nanya ya. Menurut masalahnya lagi gini sekarang. Kita itu kalau belajar kan kayak Kang Ridwan kan di dunia coaching ya. Betul. Nah, kita itu kan belajar sesuatu itu kan harus chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ya, ada runutannya ya. Bikin roti juga sama kan, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Cuman problemnya ketika kita bikin ilmu edukasi yang murni, chapter 1, chapter 2, chapter 3, nggak ada yang nonton. Yang beneran mah ada. Sekarang kan langsung punchline-nya kan. Iya. Punchline di awal. Punchline hook-nya. Kemudian videonya kan memancing orang reaksi, komentar apa segala. Ya itu kan sebenarnya bukan, itulah yang disuka algoritma, tapi itu bukan edukasi gitu loh. Itu konten provokasi saya ngomong. Iya. Keren nih. Kalau ini saya kepo juga nih ya. Kan suka kadang ngebahas tentang pinjol gitu. Iya. Itu kok bisa, ini kan saya tahu nih pakar kartu kredit. Sebenarnya bisa tahu pinjol gitu. Kartu kredit sama pinjol secara hukum sama. Secara basic hukumnya sama gitu loh. Cuman bedanya adalah kartu kredit dikeluarkan perbankan dan untuk mendapatkan kartu kredit Anda harus punya form penghasilan. Kalau karyawan slip gaji, kalau pengusaha harus ada laporan keuangan. Cuman kalau dipinjol kan tanpa itu bisa cair. Bedanya di situ aja. Ya, terus kan kalau saya merhatiin Koro ya gitu, kan saya follower kan. Iya. Kadang ngomongin pinjol, kadang ngomongin kemarin rame-rame dulu robot trading apa kan ngomongnya pede ya. Iya. Kan berarti kalau pede ada dasar dong, nggak mungkin tong kosong lah kalau. Dasarnya adalah 14 tahun jadi pelacur itu tadi. Oh gitu. Pelabuhan curhat. Oh jadi orang curhat jadi udah tahu informasi dari awal berarti. Kamu sadar nggak bahwa alumni CCR itu banyak yang bandar judi? Bos investasi bodong, penjahat. Nah, kan nggak tahu tuh. Kalau pas di kelas kan ya kayak biaya aja tuh. Padahal dalamnya segala jenis kejahatan ada. Namanya ilmu-ilmu panas kan ya yang datang orang-orang panas kan. Nah mereka itu kan curhatnya sama siapa ya, sama kita gitu loh. Nah kalau aku kan orang mereka itu nyaman. Jadi gini,
mereka nyaman curhat dengan aku dengan seperti itu kan karena satu, aku tidak pernah membocorkan siapa-siapa dan aku tidak mengkepoin gitu loh. Bahkan beberapa kan aku tidak membuat sebuah konten untuk membuat itu sebagai story apa segala, walaupun menarik ya. Tapi kan kita cuma sekedar ya memberikan edukasi yang dasar. Tapi kan mereka nyaman, ya kan. Akhirnya kan kalau nyaman kan diboberin semua tuh. Betul. Jadi kan kita tahu. Jadi kita tahu dari sisi korbannya, kita juga tahu dari sisi pelakunya. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari dasar curhat, tapi informasinya A1 karena pelaku langsung kadang. Ya gini loh. Sebenarnya kalau curhat satu orang kita nggak bisa dasar. Tapi kalau yang curhat banyak orang dengan pola yang sama kan berarti kita udah melakukan validasi kan. Bahwa ini kasus yang real, kayak contoh pinjol. Ya kan saya sendiri terus terang sampai detik ini nggak pernah menyentuh yang namanya pinjol itu gitu loh. Tapi karena tiap hari orang curhat pinjol, ya kisahnya kayak gitu-gitu aja, solusinya gitu-gitu aja, terornya gitu-gitu aja, ya akhirnya kan tanpa perlu saya ngundangin pinjol, saya bisa ngajarin orang untuk pinjol. Iya. Ya kan sama menjadi orang dokter penyakit jantung kan nggak perlu harus sakit jantung dulu gitu kan. Iya. Tahu ilmunya, karena berulang juga kan. Iya, karena berulang. Itu keuntungan ketika kita setiap hari ketemu dengan banyak orang. Ya. Jadi kan satu kelas kan punya story lain. Jadi kan cara pandang kita tuh jadi luas itu. Iya. Kita itu kayak tahu point of view orang itu dari ribuan lah. Oh iya. Ya makanya kan ketika kayak contoh investasi bodong. Betul. Pak Roy kok tahu? Ya tahu karena kan yang cerita saya kan banyak ribuan. Otomatis kan saya kan point of view-nya dari ribuan orang. Lah kalau kamu ikut investasi bodong kan yang cuman tahu kan dari pengalaman pribadi aja kan. Kamu nggak ngerti yang lain-lain gitu kan. Nah akhirnya ya kadang-kadang ya seolah-olah sok tahu apa segala, bukan masalah sok tahu karena udah banyak korbannya. Iya, sebelum orang speak up itu udah tahu duluan. Kita udah tahu karena apa? Karena kan referensinya banyak. Iya. Ya kalau Anda kayak contoh Anda biasa 14 tahun bikin kue. Ini merasa ada dikit, ini ada yang kurang nih apa segala. Kan sudah instingnya udah jalan. Instingnya udah jalan. Tapi kan kalau orang nggak pernah bikin kue kan ya nggak tahu ini yang kurang apa. Betul. Berapa. Nah, kita bilang enak itu dasarnya udah tahu karena ada dasar. Udah puluhan produk yang kita coba. Ribuan produk yang jadi kita kan coba. Tahu enak. Betul. Sama ini juga kita ngomongin pengetahuan itu karena jadi pelacur itu. Orang curhat gitu kan. Dan banyak informasi. Jadi banyak juga benefitnya ketika berbagi seperti itu ya, Koro ya? Ya, tidak semua orang ya, tapi saya menikmatin ketika ada orang-orang punya masalah curhat itu ya saya menikmatin aja lah. Ya. Yang marah-marah juga ada dong pengalamannya. Ya, banyak, yang marah-marah banyak lah gitu loh. Ada pengalaman paling berkesan nggak, Koro? Ngajarin orang bisu tuli apply kartu kredit. Bentar, bisu tuli. Kan ngajarnya juga susah. Iya, dia private itu kan. Oh, private. Iya, dia sambil ngomong gini, iya kan. Dia mau apply kartu kredit. Terus gimana caranya survei? Ayo, orangnya bisu dan tuli. Oh, itu telepon kan? Hah? Ditelepon ya kan? Ditelepon gimana caranya jawab? Iya. Tapi berhasil. Berhasil. Gimana tuh? Lah kan dia punya asisten. Oh, asisten yang diajarin. Seolah-olah jadi dia. Lah kalau dia nelpon sendiri kan kan ya. Iya. Kedengeran juga enggak ya? Nah, itu. Wah, ada jadi pengalaman seperti itu ya. Kan, pengalaman aneh-aneh, unik-unik itu kan ada seperti itu. Gitu. Kalau dulu Koroy, kan ini kan mengajar ya. Emang basicnya pernah ada jadi guru sebelum? Enggak pernah. Nggak kebayang sama sekali? Nggak kebayang sama sekali lah. Nggak pernah jadi guru, public speaking juga nggak ada. Ya udah. Ya cuman kan ya belajar aja kan di Pak Pur di EO belajar, di Pak Tung Desem juga belajar. Ya dari situlah. Iya. Kan kalau saya waktu belajar ya Koroy, ini ditanya ini itu kok bisa jawab gitu ya. Itu karena dari pengalaman dan pelabuhan curhat itu ya. Karena kebiasaan. Awalnya yang mana bisa ngerti semua lah, semua kan butuh proses. Betul. Kan kalau katanya kan 10.000 jam, aku udah 100.000 jam lebih, 10.000 jam lagi. Iya. Kalau sekarang, Koroy, ini kan kartu kredit udah banyak lah di apply ya. Ada pengen apa lagi nih sekarang?
Lebih kemana kalau Koroy? Kalau bicara pengen tuh ya pengen semua ya. Cuman kan masalahnya kan juga faktornya kan umur apa segala. Ya kalau aku sih sekarang pengembang ya pingin passionku yang terbaru ya kita create film, bikin film itu. Oh gitu. Yang kayak Vina kali ya jadi viral gitu. Jadi viral tuh ya. Ya itu wah itu kaya raya itu. Oh cuannya gede itu ya. Oh cuannya gede itu, jackpot itu. Iya. Kata yang saya pernah dengar sih kalau bikin film yang kayak gitu kan relatif lebih murah kan dibanding yang lain. Itu kalau jackpot kayak gitu kan gede juga untungnya ya. Oh, gede banget itu. Berlipat-lipat itu bisa 10 kali lipat. Wih, langsung main. Tapi banyak orang yang bikin film juga modal gede, penontonnya nggak ada itu juga banyak. Ya, jadi jangan dikebiar uyah satu gitu ya. Jangan samaratakan lah gitu ya. Jangan samaratakan. Ya, ini memang dunia baru di saya kan saya bikin Gereja Setan itu kan juga benar-benar dari nol. Aku tuh nggak ngerti film apa-apa, nggak ngerti gitu loh. Jadi ya sama kayak Anda kan bikin kue ini kan juga nggak ngerti apa-apa ya. Nah, cuma tiba-tiba nyasar di situ. Cuman kan kalau di film itu kan proyeknya kan satu project selesai ya sudah done gitu loh. Dan kemudian kita asiknya adalah kita bisa eksplorasi keinginan-keinginan kita bisa eksplorasi di film itu. Kor itu jadi produser, eksekutif produser. Namanya eksekutif produser. Jadi yang nge-produce itu ya. Jadi gini, di film itu ada 3 jabatan. Sutradara atau direktur itu yang mendirect. Produser itu adalah yang ngebosin ininya yang projectnya ya kan, projectnya semua untuk menyediakan talent apa segala itu produser. Eksekutif produser itu bagian nyari modal. Jadi kalau ada tulisannya eksekutif produser itu berarti yang nyari modal gitu loh. Oh gitu. Jadi ya kartu kredit ya. Ya salah satunya kartu kredit. Kita lagi coba beberapa, kita kan kalau aku kan masuk kan ada beberapa kategori yang aku coba apa segala ya, kita lihat aja ini nanti profit atau loss ya kita coba. Oh berarti emang ada teman-teman juga yang join lah. Banyak kan, aja cara baca kita kan kumpul. Oh gitu. Cuman modal 50 jutaan. Oh, saya belum banyak orang belum riset ya. Saya nggak aktif. Kayaknya yang riset barengan ini kumpulan grup itu. Bikin ngore kita gitu ya. Karena kan begini ya, kita kan punya komunitas. Betul. Kadang-kadang kan ya kita butuh inbound-nya apa sih gitu loh. Nah, tapi kan ketika menawarkan sebuah investasi itu kan ya nggak gampang. Betul. Kita ayo bikin bisnis ya kayak dulu di EU kan banyak hancur lebur kan, gara-gara kan bikin bisnis bareng kemudian amburadul. Banyak juga yang kayak gitu ya. Seperti itu kan akhirnya kan nggak nambah teman malah nambah musuh. Iya. Nah kalau di project film ini kan ya kita bikin film bareng-bareng, begitu filmnya tayang dapat duit ya udah bagi ya udah selesai, nggak ada tidak ada harta gono gini itu loh. Beda kalau aku urunan bikin toko roti. Oh panjang itu urusannya. Itu kan panjang itu kan. Dalam perjalanan toko rotinya kerampokan, kemudian ada masalah di sini, ini kan panjang itu. Tapi kalau bikin film kan begitu sebatas film jadi, jalan, sudah bagi-bagi sudah. Ya, jadi per project lah ya. Per project. Jadi orang tidak terikat di situ dan aku juga nggak terikat di situ. Kalau ini kan bikin project baru ini kan nggak gampang ya. Iya. Itu kalau gampang hadiahnya kipas angin. Iya. Itu maksud saya gini, ini kan bagaimana cara Koroy untuk bisa belajar beradaptasi secara cepat terhadap. Jadi gini, ini menarik ya kan. Aku kan benar-benar nggak ngerti film dunia film, tahunya cuma nonton doang gitu kan. Iya. Jadi ketika ditawarin project film, maka yang aku kan adalah mencari data sebanyak mungkin. Yaitu kan aku tanya teman-temanku yang di dunia itu, salah satunya si Sarip. Yang udah sini kan Sahid ya. Sahid, kemudian Denny Siregar itu kan teman sama baik kan. Ya, aku tanya mereka yang sudah terlibat di film, aku tanya ini skemnya di mana, poin-poin masalahnya di mana, itunya di mana kan. Tak kumpulin kan datanya kan. Ya kan kumpulin data kan. Akhirnya kan tahu ada masalahnya adalah di film adalah kadang-kadang yang paling banyak masalah di film budgetnya bengkak. Ngitungnya 5 miliar, ternyata 5 miliar masih jadinya 80%. Waduh, tanggung. Nah itu tapi kan harus dicarikan segera itu kan. Kalau nggak ada duit yang bayar siapa kan, nggak bisa. Film itu kan harus bayar cash di tempat kan. Ibaratnya kan talent-talent kan ya nggak mau talent-talent kemudian kamu main film dulu nanti bayar nanti kalau udah tayang nggak ada yang mau. Nggak kenal juga kan. Nah seperti itu. Kemudian memix. Jadi kadang-kadang itu kalau kamu lihat pernah nggak nonton film, ini sebenarnya ceritanya bagus, tapi filmnya jelek ya gitu loh. Nah, itu karena antara penulis dan sutradara itu nggak sinkron.
Penulis naskah tuh dia kan yang nulis naskah percakapan, niatnya kayak gini, tapi sutradaranya tuh menerjemahkannya beda. Sutradara juga beda-beda. Ada sutradara yang cocok genre horor, ada sutradara yang cocok di genre komedi, ada sutradara yang cocok di genre drama. Itu beda-beda. Nggak bisa orang sutradara genre drama kemudian kamu masukin di horor, nanti horornya jadi drama. Karena itu kan sutradara itu kan taste-nya beda ya. Iya, feel-nya beda-beda. Makanya kan kayak cast-nya Joko Anwar ya kan, cast-nya kayak gitu, selalu berpikir. Kemudian cast-nya seperti itu kan ada seperti itu. Nah, kemudian ya belum lagi kalau kita ada keinginan, kalau kita kan dari sisi bisnis ya. Jadi dunia film itu kan seperti menggabungkan dari orang bisnis ke orang seniman. Oke, ini seniman seniman film ini, dan kita kan mencari jalan tengah. Kita ini kan sebenarnya kan jadi jalan tengah, kompromi. Misalnya nih bikin film, saya mau ada adegan mobil meledak, biar bagus mobilnya Mercy lah, kan kita bagian yang punya duit kan, dari Mercy berapa bro? Ya kan? Nah, emang perlu Mercy kan? Coba yang lain lagi ya gitu, bisa nggak kan? Sesuai nggak dengan ceritanya? Itu kan perlu ditimbang. Karena kan ada unsur idealis dari sutradara, tapi juga kita juga lihat bahwa bukan film itu tujuannya duit. Iya, cari duit kan, profit segede-gedenya kan. Iya. Ujungnya kan nyari profit. Ya dunia seperti itulah, itu dunia baru yang menarik lah. Karena kan ngurusin utang kan bosen. Jadi sebenarnya kan cita-citaku kan kita itu mau bikin film tentang pinjol. Tadi kan film horor katanya. Horor saya namanya Gereja Setan. Itu yang main Mongol Stress. Ya kan seru itu. Nanti kan ada santap kasih bersama itu sebenarnya kalau adegan aslinya itu seks party. Cuman kan nggak bisa, ya kan? Nggak boleh di situ kan. Itu ada tuh. Itu yang udah jadi itu. Udah jadi. Berarti Korea udah jadi itu satu film? Sudah, tapi tinggal sekarang post production aja. Oke, berarti lagi di proses editing. Iya, sambil nanti nunggu layar lebar. Oh, dari situ mau bikin film lagi tentang pinjol gitu? Aslinya mau pinjol. Dendam korban pinjol. Oh, iya. Sama. Ini eksekutif produser Roy Sakti gedein tuh tulisannya nih. Oh, ini Dendam korban pinjol. Itu ceritanya adalah korban pinjol yang mati bunuh diri jadi setan kemudian menghantui perusahaan pinjol itu kan. Nanti kita jadi seorang nonton film itu akan terpuaskan. Dendamnya terbalaskan. Oh, debt collector mati nih gara-gara pinjol. Dia kayak ikut kan. Kalau aku kan jiwanya kan explore ya kan, explore mencari baru-baru. Kita tuh jago buka tapi nggak jago maintenance. Makanya kalau semua bisnis saya habis tak buka, kemudian yang maintenance ya saudara, ada manajer, semua di itu. Nah kita itu kan kayak kalau di film kan kita explore, jadi satu selesai dapat duit kan, explore lagi gitu loh. Itu yang passionnya di situ. Oh, jadi mencoba sesuatu yang baru ya, kayaknya lebih senang gitu. Karena kalau terlalu rutinitas bisa jadi monoton juga kan, seperti itu ya. Preferensi pribadi ya. Ya ini Koroy, maksudnya ini Koroy. Kalau bisnis dijalankan sama orang yang kreatif malah amburadul. Sistem udah jadi kemudian dikreatifin terus kan amburadul. Karena dia akan terlalu kreatif gitu ya. Iya. Makanya bisnis saya nggak ada yang saya yang jalanin. Begitu udah jadi polanya jadi ya udah yang jalin orang lain. Kalau saya masuk di situ malah amburadul kan. Berarti Korea ini kreator ya kayaknya. Ya, sukanya meng-create lagi yang baru. Jadi eksekutornya perlu orang lain gitu. Makanya perlu adanya produser, sutradara. Gua mah pokoknya pengennya yang kayak gini aja mungkin gitu ya Korea. Nanti udah beres ini ada lagi yang baru. Korea punya mentor gak sih? Banyak ya mentor tuh ya. Kan aku sebetulnya kalau mentor ya ada Pak Tung, Pak Purdi itu kan dulu juga mentor, termasuk mentor. Tapi kan mentor itu kan aku nggak ada satu orang mentor yang all in full. Nggak ada. Tapi ya tergantung kan kita butuh kendalanya di mana ya itu kita. Kalau saya baru ingat belum nawarin minum nih. Oke, siap. Sama nyobain rotinya dong. Nyobain roti. Tes dulu. Ini kantengan ngobrol dari tadi nih. Asik. Amor. Tes dulu. Amor cakes. Iya, itu keju itu. Pisang keju kok. Dari Korea. Ini lu udah berapa tahun ini? 14 tahun loh. Dulu saya pakai kartu kredit itu ketika beli showcase. Ini berhitung dulu. Wah, ini bisa lah digesek gitu. Cari modal ke siapa lagi kan nggak ada gitu. Sudah berapa cabang sekarang? Sekarang ada 28. Itu franchise apa punya sendiri semua? Ada 5 yang franchise. Gitu. Sebagian ya masih toko sendiri.
Jadi masih sempat bikin podcast ya? Ya, meluangkan waktu. Ini kan mengikuti tren. Oke. Enak kok. Jual harga berapa yang ini? Range harga? Kalau yang harga dari 8,5 ya? Yang 4.000 juga ada kalau 4.000 juga ada. Tapi kalau ini yang 8,5 sampai 10.000, 12.000 ada. Kejunya tebal. Pertanyaan saya adalah, Anda buka bisnis roti, masih suka makan roti nggak? Masih. Oh iya. Saya aja punya warung bebek, makan bebek itu bosen. Kenapa? Tahu kan? Tahu nggak kenapa masih? Kenapa? Karena punya R&D. Oh, bikin roti yang... Setiap produk yang mau keluar, wajib saya tes dulu. Kan tadi kata Korea cerita, saya kan udah 10.000 jam lah di bisnis saya. Udah nyoba macam-macam produk. Antara tim yang coba sama saya yang coba kan beda. Saya ke luar negeri atau misalnya keluar provinsi, ini ada yang enak saya cobain kan. Pas nyobain tuh kayak Milky Bun nih, kayaknya ada yang lebih enak nih gitu. Nggak bisa dong. Sekarang lagi trennya Milky Bun ya? Ya, Milky Bun. Kita jualan juga, kita bikin juga gitu orang. Itu kan sangat tidak sehat sekali itu sebenarnya kalau lihat bahan bakunya ya. Gula. Nah, bahan baku roti lah ya. Iya, gula segitu gitu. Kalau ngomongin pola hidup sehat ya, ada beberapa yang polanya tanpa tepung, tanpa gula, ya itu udah. Cuman problemnya kayak gitu apakah laku? Nah itu, kita kan ngomongin tren apa ya, healthy food ada niche marketnya, tapi nggak gampang. Ini healthy food nih, kayaknya lebih enak yang ini. Apalagi kan Gen Z ya, Gen Z itu kan sekarang kan ultra processed food semua. Iya. Makanya kan aku ngobrol sama salah satu F&B ya. Aku mau makan nggak enak, tapi kok rame gitu loh. Nah, tren gitu kan. Ya, ada tren itu. Kita ini nggak enak tapi nggak rame. Ternyata dia ngomong, Gen Z itu sekarang udah racun, makanya udah ultra processed food semua, udah micin apa segala, udah itu. Kan kita kalau yang sudah umur segini kan ya makan kalau bisa kan yang fresh food apa segala gitu kan. Jadi beda referensi. Iya. Apalagi sekarang kan zamannya, apalagi zaman konten lah ya. Kadang makanannya belum tentu enak karena dikenal orang penasaran. Iya, viral duluan ya kan? Viral duluan gitu. Terus orang FOMO kan. Ada produk nih rame nih, sampai antri-antri, orang sampai datang pas nyobain. Nah, ini gitu, kok biasa. Gitu aja ya. Karena orang lihat ada yang antri, ini kayaknya enak nih, kayaknya enak. Tapi ya memang di industri makanan tuh ya PR-nya di 6 bulan awal Orang kan di 6 bulan awal nih ada yang pengen nyoba. Terus kalau memang ini dia bisa sustain, ya itu jalan terus biasanya. Itu kamu 28 cabang, itu masing-masing itu ada kitchennya sendiri atau bagaimana? Kita ada 3 kitchen. Oke, jadi dari kitchen disebarkan ke situ ya? Betul. Karena kalau masing-masing produksi, kelemahannya tuh di standar. Karena beda chef, beda. Ya. Walaupun resepnya jadi sama. Jadi sebenarnya cabang itu sebagai showcase ya? Ya, sebagian showcase. Dan terima pesanan-pesanan itu ya? Ya, pesanan sama kita deliver fresh lah. Jadi dikirim tiap malam supaya selalu pas pagi. Kayak gini nih berapa hari lifetime-nya? 3 harian. 3 hari ya? 3 harian. After 3 hari ya buang ya? Ya, dibuang. Udah Korea sekarang bagian saya nanya lagi udah. Gantian, ini bukan Korea yang podcast saya. Oh iya. Ya, ayo sekalian. Saya nanya lagi ya. Korea ini pengen tahu nih, ini kan ya buat saya sih wajar namanya Roy Sakti. Ya, emang banyak tahu gitu. Sering training atau baca buku nggak sih Roy? Kan belum pernah jarang yang nanya gini kan? Jadi gini, kalau baca buku itu 2 tahun semenjak COVID ya jarang ya. Kita lebih nonton video ya. Oh, YouTube ataupun tapi YouTube luar. Oh. Jadi yang bahasa Inggris ya, karena kan kalau dari referensi di Indonesia ya gitu-gitu aja lah. Betul. Malah aku lebih seneng audiobook ya, dengerin podcast itu lebih kalau membaca itu ya jujur lah. Karena membaca itu kayak perjuangan loh. Beda dulu ketika sangat terbatas ya membaca. Betul. Kalau sekarang kan baca itu kan gimana? Ya itu jujur aja kita. Iya. Perjuangan ya Korea. Tapi memang kalau gitu tetap belajarnya ada lah ya. Tetap belajar aja. Kita kan selalu mencari informasi yang baru. Sebenarnya gini, ilmu bisnis itu sebenarnya kan ya gitu-gitu aja. Muternya kan ya itu aja kan. Kalau aku mencari info seperti itu pakai VPN.
Oh. Jadi kayak TikTok itu ya pakai VPN yang US. Jadi kan kita tahu trennya di US apa gitu loh. Jadi saya install VPN bukan masalah menonton bokep loh ya. Sekalian kali. Kan jadi contoh kita cari konten kan FYP Indonesia kan. Kalau kita pakai VPN kan kita bisa FYP-nya US kan. Di US itu kan bisa kayak apa? Itu bisa jadi referensi untuk ini. Oh bisa ya pakai VPN buat kayak gitu. Bisa. Emang taunya VPN buat apa? Ya, kalau dulu pernah buat kayak Binance kan? Iya, untuk Binance dan lain-lainnya. Nah itu salah satu yang lurus sekarang. Pembelajaran di situ. Dan sekarang kan sebenarnya apa ya? Ya buku tuh menurut saya sudah out of date. Tapi bukan berarti kita nggak baca ya. Betul. Tetap kita baca. Cuma biasanya ya kalau ada yang audiobook, why not gitu loh. Lebih praktis ketika di jalan di jalan nonton apa segala. Ketika di pesawat kayak kalau dalam perjalanan itu bisa. Karena gini kayak contoh ya kalau udah kita 14 tahun ya. Kita baca training bisnis motivasi ilmunya itu aja sih. Bolak-balik lagi. Bolak-balik itu lagi gitu. Tinggal lo mau actionnya atau enggak gitu ya. Cuman kan kalau sambil mendengarkan tuh kan kadang-kadang kita nge-trigger lagi kan. Dulu tuh kan ada ilmu-ilmu yang kita pelajari mungkin kita lupa, kita trigger lagi, kita trigger lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Koroy suka mengedukasi orang juga ya. Atau apalagi kalau lagi musim pinjol ngingetin pinjol robot forex ngomongin kan gitu ya. Itu pernah ada yang ngancem nggak atau gimana? Banyak lah. Kita itu udah haters itu udah banyak lah. Nggak yang sampai ekstrim gitu? Nggak paling ada, ekstrim nggak ada. Oh cuman ngomong di komen doang gitu? Ngomong di komen doang. Mereka itu cuma pejuang sosmed gini lah, nggak ada sampai phishing, nggak ada. Kalau phishing ya ketemu foto. Terus itu foto gitu ya? Oh tapi memang kalau secara secara langsung itu nggak ada. Jadi sebetulnya yang kayak gitu aman-aman aja ya? Aman-aman aja kok. Selama kita gini loh, ketika kita melakukan roasting, kan nggak sama personnya langsung tuh. Kita kan selalu membahas adalah bisnisnya kan. Kalau sampai ke orangnya langsung tuh berarti yang harus tahu dulu posisi orangnya ini benar-benar bersalah. Karena kan kalau kita ngerosting, misalnya saya ngerosting Kak Rifan penipu, Anda nggak mau kan Anda bisa lapor saya undang-undang ITE. Artinya kalau saya bilang ini ponzi apa segala, itu udah siap, kita udah siap. Artinya kalau sampai dia lapor kita udah siap semua. Risikonya ada, datanya ada. Tapi kalau cuma inisial apa segala, ya itu udah biasa lah, udah kebiasaan lah ya. Jadi karena kan sekarang hati-hati, apalagi kan podcast kan banyak orang ngobrol podcast itu kan jam-jaman kadang-kadang keperucut ya kan. Keceplosan gitu ya. Yang ini ya. Kalau aku sih karena udah terlatih ya. Ya kayak contoh kita kan kalau di CCR bahas sesuatu kan lihat-lihat dulu kan. Kalau ada membahas sesuatu yang ilegal kan ya jadi masalah nanti gitu kan. Terus kalau direkam atau enggak kan itu? Ya direkam apa enggak itu. Oh iya. Jadi kan memang kalau di kelas tersendiri kan ya itu kan eksklusif khusus. Ya intinya satu lah, kata kuncinya adalah lebih baik kita ngomongin diri sendiri daripada ngomongin orang lain deh. Pengalaman sendiri dan lain-lain. Pengalaman sendiri. Ibarat kata gitu loh, kalau ngomong kebaikan orang lain nggak apa-apa, tapi kalau sudah ngomong kejelekan apa segala sebisa mungkin ditahan lah. Oke. Karena kan kita nggak tahu yang kita omongin siapa, kan kita nggak tahu. Yang dengerin juga siapa kan nggak tahu. Betul. Daripada nanti jadi masalah baru. Koroy, ini terakhir minta tips dong buat sobat Kang Ridwan nih. Boleh dong kasih tips dari Koroy. Buat apa aja cari modal? Tips apa? Nah, tips supaya bisa dapat modal kartu kredit ya. Ya. Jadi gini teman-teman ya, buat sobat Kang Ridwan, tips saya satu ya. Ketika Anda bermasalah dengan utang apa segala, carilah teman yang sama-sama punya utang dan bisa diskusi. Itu akan menyelesaikan 80% dari masalah Anda. Diskusi doang ya? Iya, diskusi doang. Karena apa? Kadang-kadang kita ini masalah itu menurut kita besar, padahal untuk orangnya udah masalah biasa gitu kan. Banyak orang nggak bayar pinjol tuh rasanya kayak kayak dunia hancur gitu ya. Target DPO padahal biasa-biasa aja. Nah, kata kuncinya adalah sering-sering bergaul dengan orang yang satu perjalanan. Nah kan kalau kita kan komunitas CCR ya kan. Kita akan memberikan wadah buat teman-teman yang bermasalah dengan utang ataupun lagi berutang untuk mendapatkan informasi di situ. Nanti kalau kemudian Anda sudah utangnya udah lunas anti riba ya silakan ikut ke komunitas anti riba. Nanti kalau ada utang lagi ya silakan balik lagi. Kan bebas. Pelabuhan curhat utang jadi. Dan ini ya sekalian promosi, saya di tanggal 17
Juni kalau nggak salah. 17 Juni, oke. Kita akan bikin satu event namanya Mastermind Pejuang Angsuran. Wih, Mastermind berarti kumpulan orang-orang. Iya, jadi ini acara sebenarnya untuk mengumpulkan sebenarnya alumni CCR, non CCR pun bisa gabung. Konsepnya adalah mengumpulkan teman-teman sesama pejuang angsuran. Kita ngobrol di situ. Kita ada sesi sharing, kita ada sesi game, kita ada sesi karaoke bareng. Jadi artinya kayak kita ini kayak inbound berdiskusi. Jadi tempat untuk apa ya? Relax lah, untuk relax lagi lah, inbound sesama. Karena apa? Sekarang ini kan banyak orang, kita ini kan tidak bersosialisasi, kebiasaan kan pakai Zoom, pakai apa-apa segala, kurang berinteraksi dengan sesama manusia. Anu kan chat apa segala. Nah, gue rasa dengan adanya Mastermind ini kan kita ketemu lagi ketemu orang baru apa segala, itu kan menambah wawasan lah. Minimal kalau yang lagi sumpek di sana kan sambil ketemu orang baru, kenalan, kemudian ngobrol, itu kan menjadi, memang ini konsepnya nanti itu edukasi 30%, entertainment 70%. Oke, mantap. Dan itu akan kita adakan setiap bulan targetnya. Jadi nanti kan jadi kayak klub orang, dan kesana bukan belajar tapi ya sharing, having fun. Having fun, membangun ikatan ya di antara yang pusing juga. Tapi kalau yang nggak pusing juga nambah wawasan. Yang nggak apa-apa, nambah wawasan. Siap-siap, Koray. Nah, Sobat Kandilan yang mau belajar banyak, ya tinggal follow aja di Instagram saya. Di Instagram ya, tinggal dicek ya. Oke, Koray, makasih banyak. Thank you, sama-sama. Ada satu sesi terakhir, apa? Singkat, jawab cepat. Yes, jawab cepat. Jadi saya kasih pertanyaan, dan Koray jawab cepat ya. Siap ya. Oke, pertanyaannya, pilih jadi pebisnis atau penulis? Pebisnis dong. Pebisnis, jelas. Konsultan keuangan atau pakar kartu kredit? Konsultan keuangan. Oke, influencer atau motivator? Influencer. Nabung atau investasi? Dua-dua. Dua-dua. Oh iya, itu dua-duanya perlu ya. Terakhir, lebih suka ngajar atau buat film? Buat film. Karena suka yang baru ya. Oke. Koray, makasih banyak sudah sharing nih di tempat muridnya nih. Thank you, Koray ya. Yuk, siap.